Salam, selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata yang beribadah bersama di gereja ini maupun di rumah melalui live streaming. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik melawan suap dan korupsi. Dalam bahasa Batak, maka gigihon sisip dohot korupsi. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Kita puji Tuhan dari 257. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah kelima dan artinya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka,
tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor virtual. Alleluia, Maria.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Sayut honoku Yesus, sayut honoku Yesus, saleleng-leleng naik, nanggoda hapus sohong, saleleng amanah, sayut honoku Yesus, saleleng-leleng naik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat dapat dibaca dari file yang tersedia. Sesuai aturan beribadah, mohon agar jemaat tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Memakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, menghindari kontak fisik, tidak bersalaman. Untuk meninggalkan gereja setelah ibadah ini, kami mohon agar jemaat mengikuti arahan Sintua yang bertugas
untuk secara bergiliran keluar melalui pintu utama dan pintu samping. Mohon doa jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Yang keempat, persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata yang ada dalam file Warta Jemaat. Yang terakhir, terima kasih atas doa dan dukungan semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita puji Tuhan sekaligus persembahan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan bagi kita untuk minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran Manang 2 Musa pasal 23 dimulai dari ayat pertama sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya bagi kita. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu.
Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Shalom horas madihita saluhutna amang inang. Songani manang dihamuna amanami inanami na mengikuti ibadah di Bagas manang di Jabutabe. Salam sehat masyak kami tuhamuna amang inang. Untuk itu tiba kepada khotbah kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang pertama sekali saya mau katakan dari teks khotbah kita, apapun alasannya atau apapun risiko yang akan kita terima, kapanpun dan dimanapun, jika kita atau jika seseorang masih mengingat apa isi dari titah ke-9 yang mengatakan jangan engkau bersaksi dusta terhadap sesamamu. Unako olo maka tidakon hatana sututu maralohon donganmu jolma. Di bahasa Batak unako marhata gap-gap ninna. Jika seseorang atau jika kita masih sadar dan mengingat akan titah tadi, kita tentu masih sadar bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi kita dalam setiap tingkah laku dan perbuatan. Dan kita tahu agar Tuhan tidak murka, tentunya kita akan menjaga bagaimana sikap kita. Maka ini adalah juga untuk mengingatkan ketika kita masih mengingat titah ke-9 itu, tandanya kita masih takut kepada Tuhan. Mengulu dope Tuhani di rohata di ngoluta molo sai taingot aka patik nai di setiap gerak-gerik kehidupan kita. Jika dalam epistel tadi pada Kisah Rasul 5 dikatakan ada keluarga yakni Ananias dan Safira yang mereka berbohong, berdusta, tentunya mereka tidak jujur. Apa yang mau dikatakan? Seakan-akan mereka lupa padahal Tuhan selalu mengawasi mereka. Dan melalui Rasul Petrus, apa yang mereka katakan ketika mereka berbohong dan tidak jujur? Dikatakan tadi, rebahlah mereka saat itu juga. Kita tahu Tuhan akan mempermalukan langkah atau niat orang yang berdusta atau yang tidak jujur. Maka apa yang diingatkan dalam teks kita ini, Bapak Ibu? Dalam maksud
titah ke-9 tentu kita dikatakan jangan mendustai, jangan mengkhianati, jangan memfitnah, jangan bersaksi palsu, serta jangan merendahkan martabat sesama teman. Tetapi sebaliknya kita diingatkan, diperintahkan untuk harus saling mengasihi, saling melindungi teman, dan mengatakan hal yang baik-baik saja. Alanido holan uhum nading ganima si pabuabuaon ninna. Jika demikian tuhita nuaing damang dainang isi dohita nahea barani makokop dongatta molo adong perkara tuduhan tu ibana nahurang denggan. Namun kita mau diingatkan dalam ayat 1, jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Neng dohonon, menjadi saksi mata dalam suatu perkara pasti berat hukumnya. Namun kita juga mau diingatkan di situ dalam Markus 9 ayat 42 di paingot dotuhita, siapa berkata dusta sotung adong benasongoni ala diuhumi tumagon ma dilonokon tu laut. Nah, apabila menjadi saksi mata kepada hal yang tidak benar, hukuman telah ada baginya. Bapak Ibu, dalam ayat pertama itu juga dikatakan kepada kita, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Boidohonon napapiol uhum parhata dua naparwa-rwa donganna. Jika demikian, itu adalah sifat seseorang yang lupa akan dirinya sebagai manusia yang memiliki kekurangan atau manusia berdosa. Maka nats ini mengingatkan kepada kita, damang dainang, jika masih ada sifat yang demikian, kita mau diarahkan juga dalam teks ini. Rubahlah dan bertobatlah. Mengapa? Karena orang yang gemar berkata dusta, berbohong, papiol uhum, parwarwa donganna, memfitnah, mengejek, dan lain sebagainya, seseorang itu pastinya jauh dari sikap mengasihi. Jauh dari sikap kelemah lembutan dan jauh dari sikap mengampuni, dan damai sejahtera juga akan jauh dari sikap seseorang yang demikian. Jika kita mau diajak untuk mengasihi dengan adil tentu tidak pandang bulu, tidak pandang siapa orangnya. Karena ketika kita mengasihi dengan melihat latar belakang seseorang, itu menunjukkan ketidaktulusan. Tapi ketika kita mau menunjukkan apa yang dikatakan oleh nats ini, integritas yang baik dalam mengasihi dengan benar dan tulus, dia tidak mau kompromi dengan hal yang tidak baik. Maka seseorang itu juga tidak mau kompromi dengan hal suap dan korupsi. Siapa yang senang memfitnah, mengejek, dan yang lain sebagainya, itu bagian dari integritas seseorang yang suka menerima sisip, suap, dan mungkin adalah korupsi juga. Kita melihat sikap seseorang yang mengkhianati, yang menerima suap dan korupsi, bagian dari murid Yesus, yakni Yudas Iskariot. Maka itu yang mau diarahkan supaya tidak melakukan hal suap atau sisip, karena orang yang demikian tidak ada kasih. Orang yang menerima uang suap, melakukan korupsi, dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan hal yang tidak baik,
Itu adalah menunjukkan orang yang berhati tumpul. Saya mau katakan dalam ayat 9, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat mata orang buta melihat kebenaran. Didok sisip manang suap, papitung mata ni halak natong gorhian ninna. Maka orang yang berhati tumpul juga saya kategorikan adalah orang yang tega memutarbalikan fakta kebenaran dengan mengorbankan orang lain menderita atau menjadi korbannya. Maka dengan demikian tentulah seseorang itu akan sulit mengasihi dan menunjukkan damai sejahtera. Jika ayat 4 dikatakan Bapak Ibu, diingatkan, apabila engkau melihat lembu musuhmu yang tersesat, maukah engkau mengembalikannya? Apabila engkau melihat keledai musuhmu rebah, enggankah engkau menolongnya? Jika kita tidak melakukan kebaikan, kasih dan pengampunan kepada siapa orang yang berada di sekitar kita, tentu kita belum menunjukkan sebagai murid Kristus untuk melakukan kasih. Tema minggu kita pada minggu yang lalu tanggal 26 dikatakan patik nai baru hulehon tuhamu asa marsiha holongan hamu sama hamu ninna jumulu di bagasam temai. Maka sekarang Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita sekarang yang percaya menjadi pengikut Kristus sebagai Kristen sejati, tidak ada alasan untuk mengatakan sulit untuk melakukan kasih, pengampunan, dan kebaikan. Jika kita ditanyakan dalam nats ini, sulitkah berbuat baik? Sulitkah untuk mengasihi? Sulitkah untuk mengampuni? Yang di dalam Tuhan pasti tidak ada yang sulit. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alai neng dohonon isi maharuahi taon. Dan itu yang mau diingatkan dalam nats ini. Ketika kita sulit untuk mengampuni, padahal kita harus melakukan itu tanpa ada yang menyimpang dari apa yang diingatkan oleh Yesus Kristus. Apalagi tentang kasih. Yesus telah memberikan kasih dan damai sejahteranya bagi kita. Itu dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku telah kutinggalkan bagimu. Maka dari situ Tuhan ingin karakternya yang pendamai dan pengasih itu nyata dalam hidup kita. Sehingga nats ini Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan untuk kita renungkan? Yang pertama kami mau katakan, jika mau hidup jujur, kudus, dan tetap dalam perlindungan Tuhan, maka mari untuk kembali ke jalan yang lebih baik. Saya mau katakan bahwa ketika selama ini ada hal-hal, ada perbuatan yang kita mungkin lakukan, namun kita diingatkan molosada sahid doi, maka obatilah, sembuhkanlah sakitmu, karena itu juga akan kita buang sehingga kita mau menunjukkan kebenaran di hadapan Tuhan. Bakko sahid nasoding gani tabulokon ma saunari. Itu yang mau dirakan oleh nats kita ini. Dan yang kedua, kita adalah sebagai anak-anak terang. Itu dalam Efesus 5 juga diingatkan. Maka kita atau siapa yang percaya kepada Kristus, pancarkanlah sinar kasih-Mu. Bagaimana kita mau berdamai kepada sesama. Dan bagaimana kita mau menunjukkan kasih untuk tidak mengejek, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak memfitnah,
tidak memutarbalikan fakta dang papiol uhum hasitongan. Dengan demikian, kita mau menunjukkan hidup di dalam terang, tidak hidup di dalam kegelapan. Sotong marisuang panubusion ni Kristusi dihita. Yang ketiga saya mau katakan, Bapak Ibu, bukalah mata hati kita sekarang dengan membuang kebencian dan dendam, sehingga kita sadar dan tahu bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita, mengawasi kita dalam segala hal dengan apa yang kita lakukan. Maka kita pun tidak lagi melakukan hal yang tidak baik. Dalam nats ini, apakah itu sisip atau suap, itu diingatkan kepada kita, maka mari hidup dengan benar dan kudus. Baik itu di tengah keluarga, di tengah gereja, di dalam setiap perkumpulan. Titah ke-9 tadi kiranya akan semakin kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita mau diingatkan juga dalam nats ini, dalam Amos 5 ayat 15 dikatakan, bencilah yang jahat, cintailah yang baik. Jika suap dan korupsi tidak baik, maka jangan lakukan, hindarkan, dan jangan pernah kompromi dengan hal yang tidak baik itu. Selamat hari Minggu untuk kita, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk segala berkat dan penyertaan pemeliharaan-Mu kepada kami. Ketika firman-Mu mengajari kami untuk tidak melakukan hal suap atau korupsi yang membutakan mata rohani kami, sehingga kami sulit untuk berbuat baik. Kiranya Roh-Mu selalu menyinari hati kami untuk melakukan apa yang terbaik, sehingga hidup kami benar dan kudus di hadapan Tuhan dan di dalam iman kami. Berkati setiap jemaat-Mu, baik yang beribadah di rumah bersama dengan keluarga, baik itu anak sampai kepada cucu mereka. Kami yakin Tuhan memelihara, melindungi, menyertai mereka. Dan untuk itu Tuhan, kami yakin Tuhan mencukupkan segala kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dari setiap daerah dan lingkungan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kekuatan untuk melawan sakit penyakit tersebut. Dan yang dalam keadaan duka, kiranya Tuhan yang menghibur. Inilah doa syukur kami Tuhan, ampunkan segala dosa kami, sehingga kami tetap layak berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu pada hari-hari yang akan datang, hingga sampai pada akhir hidup kami. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita untuk bantuan diakoni sambil bernyanyi nomor 730. Tuhan
kita nyanyikan ayat 3, jemaat diundang untuk berdiri. Sai patau diriku ale Tuhan, papat karuni naulibi Tuhan, suruh maton dibi saur turohaki, lau patang dahon Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ikuti ma protokol sian situan yang mulak horas madihita saluhutna.